Saya tuh dulu di kamar kos itu lihat karya ini hanya lewat majalah. Saya potong, saya jadikan clipping. Akhirnya pada hari ini saya bisa melihat karya ini secara langsung. Karya legend dari pelukis legend di channel Watercolor Legend. Tempat menikmati karya seni dan berbagi inspirasi. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke daerah Bantul, tempatnya di daerah Bibis. Di daerah ini ada event seni yang menarik. Kita nanti akan lihat bareng-bareng. Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi pamerannya. Nah, ini tempatnya rekan-rekan. Suasananya cukup asri. Saya kesini pas siang hari. Juga suasana lingkungan di sekitarnya tampak sepi. Kita disambut oleh bunga kamboja yang berwarna-warni, ada yang berwarna pink, kuning, juga putih. Assalamualaikum rekan-rekan pencinta seni. Hari ini kita berada di daerah Bantul, tepatnya di Museum Bibis. Di tempat ini diadakan acara Jogja Biennale yang ke-17 2023. Saya memang sengaja tadi blusuk-blusuk ya, naik sepeda motor ke sini untuk melihat karya yang dipamerkan di tempat ini. Karena memang ada satu lukisan yang sejak dari saya masih sekolah menengah seni rupa itu, saya selalu mengimpikan ingin melihat karya ini secara langsung. Nanti akan kita lihat karya siapa itu. Biennale Jogja ini adalah salah satu event kesenian yang besar di Jogja selain Arjok. Dan ini adalah event rutin yang diselenggarakan. Saat ini tahun 2023 ini adalah Biennale Jogja yang ke-17. Untuk acara utama Biennale ke-17 ini kemarin dibuka di Jogja National Museum. Tetapi Biennale Jogja ini juga mengadakan berbagai event, set event pameran di berbagai tempat. Salah satunya adalah di Monumen Bibis ini. Oke, langsung saja kita masuk ke lokasi pamerannya. Tempat ini seperti lokasi tua yang jarang dipakai. Ini pertama kita disambut dengan karya video art. Kita menuju ke ruangan lain. Di ruangan ini kita disajikan oleh karya seni instalasi. Di ruangan ini kita juga disajikan lagi oleh karya seni instalasi, barang-barang seperti meja, kursi, juga bingkai lukisan. Ini ditutupi oleh kain-kain putih yang transparan. Ada pipa-pipa tua, juga batu galian. Di foto-fotonya saya lihat ini adalah dulu tempat penggalian. Nah, ini ada lagi sepeda besar, sepeda kecil yang dibungkus kain putih yang transparan lagi. Kesannya misterius. Karya seni instalasi lagi. Di Monumen Bibis ini karya yang dipamerkan tidak terlalu banyak. Sekarang kita menuju ke tempat lain. Sekarang kita berada di gudang atau warehouse Titen. Di sini ada pameran Jogja Biennale lagi dengan tema Titen. Pameran ini berlangsung lama sampai dengan tanggal 25 bulan ini ya.
Langsung saja kita menuju ke tempat pamerannya. Gudang ini cukup luas, ini bisa rekan-rekan lihat bersama. Nah ini saya kaget dan terbelalak. Rekan-rekan, hari ini saya senang sekali. Kenapa? Akhirnya setelah puluhan tahun saya ingin melihat karya Lucy Hartini yang ini, lihat karya secara langsung sejak saya masih SMSR, sejak saya masih SMA. Saya tuh dulu di kamar kos itu lihat karya ini hanya lewat majalah. Saya potong, saya jadikan clipping. Akhirnya pada hari ini saya bisa melihat karya ini secara langsung. Karya surrealis dari pelukis Lucy Hartini, salah satu maestro surrealis Indonesia yang luar biasa. Bisa rekan-rekan lihat, ini ukurannya besar ya, ukurannya besar sekali, dan karya ini adalah karya lama dibikin pada tahun 1992. Sedangkan saya ke Jogja dulu tahun 95. Saya senang sekali. Ini adalah karya yang legend, bener-bener legend ini. Milik salah seorang kolektor ternama di Indonesia, yaitu Dr. Wei Hong Jin atau Wade. Coba kita close up lebih dekat ya. Tanda tangan dari sang pelukis Lucy Hartini Maret 92. Batu karang dalam lukisan ini adalah tipe batu karang yang berada di pinggir pantai atau lautan. Jadi batu karang yang sangat keras dan curam ya, lancip-lancip gitu. Ini digarap dengan sangat detail. Tampak kepala burung bango yang berbaris berdesak-desakan ini. Barisan burung bango ini sekilas nampak mereka berusaha untuk melewati bagian bawah karang ini, karena karang ini terlalu besar menghalangi tujuan mereka. Suara di tempat pameran ini campur aduk karena banyak sekali seni instalasi yang menggunakan audio suara. Ini ya, bisa rekan-rekan semua lihat, ini karya yang sangat detail. Ini bulu-bulu dari burung bango ini dibikin satu persatu. Ini luar biasa ini. Karya dengan pencapaian estetis yang tidak main-main. Berarti ketika karya ini dibuat, saya masih tinggal di Temanggung, ini belum ke Jogja. Tapi 3 tahun kemudian saya baru ke Jogja. Ini luar biasa ini. Ini kalau kita perhatikan, bango-bango yang kecil-kecil ini, mereka sedang menyeberangi karang yang tajam ini ya. Ini ke sini. Nah, ini burung-burung bangonya ini bergerak. Kita lihat lagi secara close up lebih detail, ini lautnya bumi nih ya, bumi atau lautan ini yang berbentuk bulat ini. Bisa rekan-rekan lihat bersama nih ya, sangat detail sekali ini garapannya. Luar biasa. Melihat karya ini sekilas kita disajikan dengan keindahan yang begitu fantastis, tapi di saat bersamaan dari karya ini tersirat suatu kecemasan, suatu rasa ketakutan atau kekhawatiran gitu. Topnya rekan-rekan, legend, karya legend dari pelukis legend di channel Watercolor Legend. Top Marco, top. Sekarang coba kita lihat karya dari seniman-seniman yang lainnya. Kebanyakan di ruangan ini banyak sekali karya instalasinya. Bahkan kalau saya amati karya lukisnya, ini sedikit sekali ya, hanya beberapa. Ini adalah karya dari seniman
dari India, seni instalasi yang menggunakan bahan-bahan dari hasil bumi. Ini ada padi, ada jagung, ini jagung yang dipajang sangat tinggi menjadi seperti tembok, ini tembok jagung. Kita eksplor lagi karya yang lainnya. Karya seni dari M. Irfan. Ini adalah kayu yang ditata sedemikian rupa dalam box, kemudian dikasih cahaya. Dalam keterangannya, M. Irfan ini adalah salah satu dari pendiri kelompok seniman dari Sumatera Barat yang terkenal, yaitu kelompok Jendela. Ini karya dari seniman luar negeri lagi, menggunakan media campuran ya. Di dalam ruangan seni instalasi ini banyak menggunakan medium dari daun tembakau. Kepala tergeletak yang ditutupi dengan daun-daun tembakau. Kemudian ada batang yang besar yang terbuat dari daun tembakau yang mengering. Ini pohon ini menjulang sampai ke atas dan menutupi ruangan. Semuanya berbahan dari daun tembakau yang mengering. Suasana mistis dari karya instalasi ini semakin terasa karena ada tambahan-tambahan audionya. Sebuah karya lukisan abstrak dengan ukuran yang sangat besar. Ini seni instalasi interaktif. Kita bisa menulis pesan-pesan di sini. Oh ya, jangan lupa rekan-rekan untuk mensubscribe, like, share, dan komen. Kemudian tulisan tadi bisa kita tempel di sini. Gudang ini memang ruangannya sangat luas, apalagi seandainya ini dipasang panel-panel pemisah, ini mungkin banyak sekali karya yang bisa dipajang di sini. Cuma kekurangannya memang kalau siang-siang kita kesini udaranya terasa cukup panas di tempat ini. Ini karya yang menarik dengan pendekatan karya drawing. Karya ini bercerita tentang sejarah bagaimana Tembagapura pertama kali ditemukan, kemudian penduduk di sana menjadi terisolasi di tanah moyangnya sendiri. Di sebelahnya ada karya video art, kita lihat sejenak sambil melihat karya ini rekan-rekan. Selanjutnya kita ke balkon atas. Ada apa karya di atas ini? Semoga ada hal menarik yang ditawarkan. View dari atas tampak seperti ini. Lantai yang dicat berwarna hijau. Luas sekali tempat ini ya. Karya dari seniman
dari negara Nepal dengan menggunakan figura kecil yang banyak sekali, kemudian ditata dijajar sedemikian rupa. Di dalam figura ini ada objek kecil drawing ya, yang semuanya adalah visual dari bentuk serangga, yang bermacam-macam. Coba kita cek satu persatu objek dari serangga-serangga yang ada di dalam karya ini. Ini serangga di kita sepertinya ada ya. Ada karya yang menarik dari seniman bernama Bibiaman Tamang dari Nepal. Karya ini kecil-kecil ya, kecil-kecil, tapi banyak sekali objeknya adalah gambar-gambar serangga. Seniman ini menceritakan kehidupan di Nepal sejak abad ke-20 itu banyak orang-orang yang dari desa itu kemudian bermigrasi. Orang-orang yang dari desa itu bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, karya di sini adalah kenangan dari sang seniman ketika dulu tinggal di desa itu, menyaksikan suara-suara serangga yang menghibur dirinya. Jadi ini adalah memori masa kecilnya dari seorang seniman dari Nepal. Karya yang cukup menarik. Di sini ada karya dari Rusia Artini lagi, karya yang ukurannya relatif lebih kecil, karya baru tahun 2023. Ini bisa rekan-rekan lihat ya. Karya yang berjudul Sungai Abadi dari Rusia Artini 2023. Ini karya yang cukup menarik ya, dimana ini menggambarkan aliran sungai yang besar sampai meluap tebing-tebing yang curam ini ya. Di belakangnya ada semesta, ini planet-planet yang bersinar. Ciri khas dari lukisan Rusia itu sekilas itu nampak indah, tapi kalau kita rasakan itu ada gemuruh di dalamnya itu. Karya ini berjudul Mata Air Semesta. Ini bisa rekan-rekan lihat gumpalan-gumpalan air ya yang melingkar-lingkar itu, kemudian beludak-beludak ya, sampai menembus tebing-tebing yang tajam ini. Karya ini berjudul Cakrawati. Ini ya, lingkaran kemudian bentuk ini lingkaran cakra, sebuah perpaduan warna yang berani. Warna hijau ketemu warna oranye, kemudian warna kuning ketemu warna ungu, warna merah, itu warna-warna yang berani. Ini adalah karya dari seniman luar negeri lagi, karya dengan pewarnaan monokrom. Baik rekan-rekan, inilah perjalanan kita melihat pameran Biennale ke-17 hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Thank you so much. Wassalamualaikum.